tetangga di sekitar. Semua dunia tuh sedang tertuju terbanyak tuh sebenarnya ke Cina, ke Vietnam, ke India. Tapi kalau untuk yang kelas-kelas agak berteknologi tinggi seperti Google, mereka pasti tentu akan pilih ke Malaysia. Ini Amerika sama China kan lagi perang ya. Dan tahu nggak ada negara yang sebenarnya diuntungin, yaitu Malaysia. Tesla, Microsoft, sama Apple investasi ke Malaysia. Induk TikTok ByteDance pun dia investasi triliunan ke Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video kenapa sih perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Google, dan Microsoft itu berinvestasi ke Malaysia. Terus kenapa kita selalu kalah dengan Malaysia? Apa sih alasannya kayak gitu ya geng ya? Dan banyak orang-orang pintar di Indonesia ataupun yang memiliki perusahaan-perusahaan itu berekomendasi kita tuh ataupun negara Indonesia tuh sudah kalah jauh dengan negara tetangga, yaitu negara Malaysia. Coba saja Apple atau Microsoft, Google, TikTok berinvestasi ke Indonesia, pasti perekonomian Indonesia pasti juga akan melonjak ya geng ya, seperti di Malaysia. Seperti itu ya geng ya. Kenapa kita selalu kalah dengan Malaysia kayak gitu geng? Oke geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom mari kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Halo guys, ada berita dari Google nih. Ternyata Google memilih untuk berinvestasi di Malaysia. Nah, baru-baru ini Google telah mengumumkan investasi sebesar 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 32 triliun di Malaysia. Nah, investasi tersebut akan digunakan untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertama di negara tersebut. Nah, ini dilakukan seiring dengan meningkatnya permintaan kecerdasan buatan atau AI dan layanan cloud regional. Investasi ini dibangun berdasarkan kemitraan kami dengan pemerintah Malaysia untuk memajukan kebijakan cloud first, termasuk standar keamanan cyber terbaik di kelasnya. Begitu kata Presiden CFO dan CIO Google, Ruth Porat. Seperti dikutip CNBC Internasional pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 lalu. Nah, Porat menambahkan bahwa investasi tersebut akan menjadi yang terbesar yang pernah dilakukan Google di Malaysia selama 13 tahun beroperasi di sana. Nah, pusat data ini akan mendukung layanan digital untuk konsumen Google seperti searching, maps, dan workspace. Sementara cloud akan menyediakan layanan kepada perusahaan dan organisasi di sektor publik dan swasta. Nah, Google juga meluncurkan 2 program literasi AI di negara tetangga Indonesia tersebut untuk pelajar dan para pendidik. Investasi dan program ini diharapkan memberikan kontribusi lebih dari 3,2 miliar dolar Amerika terhadap PDB Malaysia dan mendukung 26.500 lapangan kerja pada tahun 2030. Nah, cloud regional Malaysia adalah tambahan dalam jaringan Google yang mencakup 40 wilayah dan 121 zona di dunia. Nah, ini terjadi setelah perusahaan raksasa teknologi lainnya, Microsoft, mengatakan akan investasi sebesar 2,2 miliar dolar di Malaysia ini. Ya, beberapa bulan terakhir Indonesia juga kedatangan ya bos-bos raksasa teknologi yang mengumumkan akan berinvestasi di Indonesia. Mereka adalah CEO Microsoft, Satya Nadella, CEO Apple, Tim Cook, dan yang terakhir CEO SpaceX, Elon Musk, yang datang mengumumkan peresmian internet berbasis Starlink di Indonesia. Ya, bukan investasi tapi malah jualan. Nah, dalam setiap kunjungan para bos-bos teknologi dunia tersebut, pemerintah Jokowi meminta adanya komitmen investasi di Indonesia. Ya, meski memang investasi ada, itu mengalir ke tanah air, tapi sangat tidak sebanding
jumlahnya dengan investasi di negara-negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, dan Malaysia ini. Nah, kira-kira kenapa ya mereka ini lebih suka berinvestasi atau lebih tertarik berinvestasi di negara-negara itu, Singapura, Vietnam, Malaysia, daripada di Indonesia? Apa bos-bos besar ini takut juga dipotong 3% oleh Tapera? Oke Ki, jadi Google memutuskan untuk berinvestasi di Malaysia dibandingkan Indonesia nih Pak. Salah satunya faktor banyaknya potongan kalau misalnya mereka ya investasi di Indonesia. Menurut Pak Franky gimana nih? Benar, negara kita tuh udah banyak kalah dari negara tetangga di sekitar. Semua dunia tuh sedang tertuju terbanyak tuh sebenarnya ke Cina, ke Vietnam, ke India. Tapi kalau untuk yang kelas-kelas agak berteknologi tinggi seperti Google, mereka pasti tentu akan pilih ke Malaysia. Karena kalau yang tadi di India, Vietnam itu khusus untuk barang-barang yang teknologinya rendah lah, anggaplah gitu. Karena menurut saya, negara kita ini sering bisa merubah peraturan dan tegas, dan kadang-kadang peraturan itu masih belum diuji dan dikaji, tapi main lempar sembarangan di masyarakat, sehingga terjadilah kerugian bagi masyarakat dan segera dirubahlah peraturan itu. Jadi aneh gitu, kok peraturan pemerintah kok baru sebentar keluar langsung direvisi gitu. Jadi kan akibatnya investor dari negara lain takut masuk ke Indonesia. Ditambah lagi setiap presiden udah habis masa waktunya 10 tahun ya, ketika 2 periode seringkali itu jatuh ke oposisi sehingga nggak bisa dilanjutkan lagi. Jadi artinya dimanapun kita hidup, kita berbuatlah yang terbaik buat negara kita. Percayalah bahwa negara ini nggak akan bisa jadi baik kalau rakyatnya nggak mulai. Suatu hari nanti kita bisa dapetin negara Indonesia yang makmur, sejahtera, bahagia, dan Indonesia. Pemirsa, perusahaan-perusahaan asing kian banyak yang memilih memindahkan fasilitas manufaktur mereka dari Tiongkok ke negara-negara lain sebagai pusat produksi. Kondisi ini terjadi lantaran perseteruan antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang kian memanas. Strategi yang dikenal sebagai China Plus One ketika perusahaan melebarkan sayap ke luar Tiongkok ini justru sangat menguntungkan Malaysia, negara eksportir semikonduktor terbesar ke-6 di dunia. Malaysia telah mencuri start 50 tahun lebih dulu di sektor ini sejak Intel membuka pabrik internasional pertama mereka di negara bagian Penang bagian utara. Perusahaan chip raksasa asal Amerika Serikat ini juga diproyeksi akan membangun pabrik lainnya di Penang yang akan menjadi fasilitas luar negeri pertama Intel untuk pengemasan chip 3D. Dengan banyaknya perusahaan semikonduktor dan kendaraan listrik yang pindah ke Asia Tenggara untuk menghindari pembatasan perdagangan dan memperkuat rantai pasokan, Malaysia kini berada di posisi yang sangat menguntungkan. Ini Amerika sama China kan lagi perang ya. Dan tahu nggak ada negara yang sebenarnya diuntungin, yaitu Malaysia. Sayang loh, padahal Indonesia harusnya diuntungin juga. Balik di zaman Soeharto, sebenarnya penawaran ini sempat datang ke kita juga. Dan jadi maksudnya perang, itu perang dagang. Dan sekarang seluruh dunia tuh lagi rebutan negara mana yang bisa nge-supply mereka chip-chip AI atau chip semiconductor. Nah, karena Amerika lagi susah dapat dari China, China juga lagi susah dapat dari Amerika. Hokinya, Malaysia di tahun 2023 tuh sempat narik investasi hampir 200 triliun rupiah dari Intel, Nvidia, dan lain-lain. Buat apa? Buat bikin pabrik semiconductor di negara mereka. Ini yang invest semuanya perusahaan chip AI loh. Jadi, alhasil Malaysia tuh jadi negara yang nge-ekspor chip AI ke Amerika paling banyak. Kalahin Jepang dan teman-temannya. Balik lagi kenapa di Malaysia, kenapa nggak di Indo? Ya satu, Malaysia memang udah lebih advance kalau ngomong semiconductor. Kedua, karena pernah dijajah Inggris, mereka semua lumayan fasih ngomong bahasa Inggris. Sedangkan di Indonesia tuh sempat ditawarin di zamannya Pak Soeharto, tapi ditolak karena waktu itu negara kita tuh lebih fokus ke industri yang padat karya. Sayang ya, padahal menurut gua harusnya Indonesia sih yang bisa menang. Tapi ya sekarang siapapun yang dapat kuasa di chip AI, menurut gue yang bakal dapat industri masa depan. Menurut kalian gimana? Tesla, Microsoft, sama Apple investasi ke Malaysia. Induk TikTok ByteDance pun dia investasi triliunan ke Malaysia. Minyak mentah di Indonesia dijual murah ke Singapura. Nanti setelah dikelola jadi Pertalite, Pertamax, minyak tanah baru dijual mahal ke Indonesia. Semua investasi ke Malaysia, Singapura. Terus Indonesia? Jangan salah korang, pemerintah Indonesia ada bagi-bagi rice cooker gratis. Anggaran dia totalnya 85 miliar. Rice cooker dia buatan mana beda? Buatan Cina ke Jepang beda. Titik si sendiri. Jadi para netizen jangan bertanya-tanya lagi
apa sih kemajuan negara Malaysia? Nah, contohnya aja banyak perusahaan-perusahaan raksasa atau perusahaan-perusahaan besar itu banyak yang berinvestasi ke Malaysia daripada ke Indonesia. Kayak gitu. Apa sih alasannya? Kalau kalian tahu alasannya, silahkan di kolom komentar, silahkan kalian mengetik ataupun berkomentar kayak gitu. Apakah di Indonesia tentang kayak gitu karena apa namanya sering dibobol? Apakah sering kayak gitu? Ataupun kayak gitu banyaknya yang korup ataupun gimana kayak gitu, ikinya kurang tahu juga ya geng ya. Itu pasal kita tuh selalu kalah ke Malaysia. Itu hari datang apa Tesla, ikinya ingat itu akan membuka di Indonesia, malah kena prank, ternyata malah di Malaysia. Aduh, kita tuh selalu kalah dengan negara jiran, yaitu negara Malaysia ini ya geng. Kenapa alasannya? Apa karena penjabat-penjabatnya yang selalu menjilat masuk dalam pocket kayak gitu ya. Makanya para raksasa ini takut kayak gitu, kayak atau yang seperti di pertama video 3 Ampera kayak gitu ya geng alasannya ya. Tapi banyak sih yang heran kayak gitu. Kenapa sih kok Malaysia terus yang dituju? Kenapa tidak Indonesia? Apakah di Indonesia tak ada lahan kosong? Padahal banyak tanah kita yang tanah kosong kayak itu untuk dijadikan pabrik, dijadikan kilang kayak gitu ya, kilang besar kayak gitu. Tapi kenapa kok kayak gitu ya kayaknya? Pasti ada alasannya. Para perusahaan-perusahaan besar ataupun CEO dari perusahaan-perusahaan besar ini geng kayak gitu. Kenapa tidak memilih Indonesia, lebih baik memilih Malaysia kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Ikinya bila tersilap kata ataupun tersilap penyampaian, silahkan tegur ikinya di kolom komentar. So apa-apa benda silakan saja di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.